Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ba'du. Kita mulakan kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sedulur STK, pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Doa kita juga untuk semua sedulur kita yang kali ini mungkin belum hadir. Juga seluruh keluarga kita, sanak saudara yang sedang sakit, yang sedang ada urusan, semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Alhamdulillah dilemparkan ke tempat yang lebih baik. Gitu, sementara ini berapa lama itu Mas jadinya itu? 2 bulan, cepat ya. Seorang yang poso sedati ini. Amin. Sekecau tempun tibu. Temriki napa temriko? Nggih, alhamdulillah. Terima kasih kepada takmir Masjid Al-Ikhlas nggih. Masya Allah, ya, kita selalu doakan yang mewakafkannya, yang memakmurkannya senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin terakhir bahas apa nggih? Sistem kehidupan. The power of thinking. The power of thinking. Keren ya jenenge nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata rahasia di antara rahasia kehidupan itu apa? Memberi. Rahasia kehidupan itu apa? Memberi atau berbagi. Maka siapa saja yang ingin hidup selaras dengan alam dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus latihan masuk dalam kebiasaan yang dilakukan oleh alam sekitar kita, yaitu memberi. Kayak burung, ya, dia bernyanyi terus, bernyanyi, berdendang. Kita nggak tahu dia bisa menikmati indahnya nyanyiannya atau enggak itu. Nggak didelok manuke cilik itu kayak terus kene mau mental dikduk. Kok suaranya kok ngendi? Padahal trompet untuk bersuara bagus tuh gede kan ya. Luar biasa, jago. Ya, jago ini kluruk. Bahkan Rasulullah menyampaikan lah jago kluruk ini apa? Delok malaikat. Dan anehnya jago ini kluruk itu memang menandai waktu sholat malam itu. Gitu. Walaupun jam atau jadwal sholatnya itu berubah. Gitu. Aneh kan? Masya Allah. Terima kasih. Open lagi dulu nih. Terima kasih. Jadwal sholat kan berubah-ubah itu. Tapi jago ini keluruk podo. Selalu menyertai waktu subuh itu. Kok aneh? Maka dari itu sebagian ulama memakai suara jago itu untuk penanda waktu masuknya sholat.
Nah, yang terpenting jamaah sekalian, kita belajar dari materi kemarin itu awake dhewe kudu latihan apa? Berbagi, memberi. Ya, materi ini sudah disampaikan 2 pertemuan nggih. 2 atau 1? Oh, 1 pertemuan nggih. Nah, wis dilakoni napa dereng niki, Ibu, Bapak? Wis bersatu dengan semesta napa dereng? Jadi ketika hati kita ini gundah, nggak enak, wis toh. Itu karena kita napa niki? Belum selaras dengan alam ini, senengane njupuk napas tok. Ngono tok ora ditok-tok nih. Mestine di nafas diambil terus ditokkan. Ditokkan apa ditok nih? Wong ki yo mangan ya dikeluarkan kan ngoten. Latihan kita berapapun kalau bisa ini kita berlatih untuk berbagi. Di quote yang kita bagi tadi pagi itu pagi tadi ya, bahwa memberi itu al-ata al-yasir dalam istilah, yaitu memberi sesuatu yang sepele, yang sederhana. Jadi memberi itu tidak harus dalam jumlah sing akeh terus larang orang ngono. Ya kayak kebiasaan waktu kita kecil dulu. Ya. Nyakot gula terus koncone kon nyakot. Utawa ngemot permen gantian koncone kon ngemot. Permennya mau siji gantian. Atau golek napa niki? Mangga dikeprok blok ngono terus mangan bareng-bareng. Ini enak. Ternyata itu sesuatu yang sunnah al-mansiyah. Sesuatu yang sunnah yang terlupakan. Ya. Maka ayo kita berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak berupa makanan, minuman, materi, juga bisa ilmu. Kita punya kebisaan apa? Kita mungkin ada ibu-ibu ini sing pintere ngelatih senam. Iya, senam. Gitu, eneng pintere ngelatih maca. Nggih, masak. Napa melih, Bu? Pinter napa melih, Bu? Lek rasan-rasan rasa diajarke. Gitu. Wes apa saja yang kita bisa. Mungkin waktu, tenaga, apa yang kira-kira kita bisa bagikan dengan orang lain agar kita ini manusia yang bermanfaat. Kayak tawon itu loh. Tawon itu nggak pernah kan ngombeni tawonin dikelompoknya terus dentaknya dewe. Gini apa nggih? Ngoyo-ngoyo dewe terbang berkilo-kilo itu. Untuk apa itu? Dipersembahkan untuk sinten? Untuk manusia, untuk makhluk yang lain. Ngoten nggih? Makanya Bapak Ibu agar hidup kita itu lega, wis menak lah uripe awake dhewe. Kita bisa merasakan bahagia, gini ayo latihan apa? Berbagi. Yen pancen ra duwe apa-apa berbagi senyum. Tampol ta niku. Yen kowe ra duwe apa-apa masa kira lambe itu nggak punya bibir, meh semo. Berikanlah kepada orang-orang yang tidak punya agar dia juga bisa tersenyum. Di dunia ini mah ada orang yang paling harus kita apa nih? Mungkin hidupnya sangat menderita karena yang dia punya hanya uang. Daerah dia apa-apa, yang dia punya hanya uang. Ya, awake kan lumayan apa-apa jek duwe kecuali uang umpamane. Ini ada orang-orang yang hidupnya itu jauh menderita karena yang dia punya hanya uang. Enggak punya keluarga yang harmonis, enggak punya Tuhan untuk disembah, enggak punya rekan untuk berbagi.
Ngaten. Jadi aja dianggap lek duit ku wis hebat-hebatnya orang. Justru ketika kita napa niku wau punya macam-macam, bagaimana agar kita ini selaras dengan apa yang ada di sekitar kita, dieling-eling, berbagi. Apa sing kok duweni? Nggih, insyaallah. Dan itu materi kemarin. Nah, ada pertanyaan? Kayak engkau praktek kok. Pokoknya hidupnya kalau belum bahagia, bahagia itu dari dalam nggih. Lek senenge kon jowo. Senang itu karena hal-hal yang dari luar, ada makanan, ada benda, ada barang, ada hiburan, itu dari luar, itu namanya kesenangan. Kesenangan bisa dibeli, tapi kebahagiaan itu dari dalam, itu ra iso itu. Nah, salah satu cara yang mudah untuk merasakan bahagia itu wis susah sedih kaya apa nggih, nang domno. Duwe apa bagikan. Nah, kayak adik-adik terima kasih berbagi napa nih Mas? Teh Wedang jahe. wedang jahe. Masya Allah. Saking pundi niku wau? Saking pundi Mas? Kalau tujuan. Wah. Enek sing janji rebo iki dawet tahu. Eling ramu. Oh, jajal lagi ngeramu iki. Nggih, wong dundum iki enak uripe. Nggih, wong dundum tuh enak uripe. Jadi rahasia kebahagiaan itu ada ketika kita mau berbagi, kita mau memberi. Lihatlah ibu, baru lahir nih kalau bu, nggih, baru lahir nih, terus air susu nih pripun nih kok, menteng-menteng loro, kalau nggak diberikan bayinya pripun, sakit. Ada kalanya kalau kita itu tidak berikan pada orang lain, kita menderita malah loro. SG, bagaimana tabiat memberi itu menjadi karakter kita. Tanduk oleh Mas. Tanduk oleh. Tanduk ya betul. Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas seperti yang saya tulis tadi di grup, membahas tentang apa? Jebakan finansial. Apa maksudnya jebakan finansial itu? Ya kayak jebakan. Kalau kita yang terjebak oleh perangkap sesuatu, ya kita nggak bisa bergerak. Ya jenenge terjebak. Jebak manuk, jebak macan, jebak opo, jebak musuh. Nah, ternyata ada jebakan finansial, jebakan keuangan. Orang yang terjebak oleh hal-hal berikut ini nanti, tentu hidupnya tidak akan bisa bergerak leluasa. Kangelan uripe. Terutama masalah finansial, masalah keuangan. Bismillah. Langsung saja, monggo dibuka surat Al-Isra ayat 29. Silakan. Mas, waktunya dan efektif. Nggih. Ayo.
Ayo surat 17 ayat 29. Monggo. Ayo Mas. Kipi itu iki. Ya. 29 Kang Mas. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Oh no. Wa la tabsutha Kullal. kullal basti fataqdamal mahsura. Ya. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat murah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Baik, jebakan yang pertama adalah pelit. Nah, ini ditulis iki. Jebakan pertama apa? Pelit. Jadi ketika kita punya prinsip kita cukup ke di apa kuwi? Di iman-iman ben cukup. Ya. Kuwi engko malah ora bakal cukup. Ngaten nggih. Biasa kita mendapat warisan ini dari para pendahulu kita. Ya uripke ya sing hemat pangkal kaya. Nah kowe hemat semono semene ora segi-segi. Hemat pangkal kaya itu ilmunya kalau kita sudah kaya. Lek urung sugih aja ngono malan. Harus senang berbagi. Mari aja seselan sebelah sana, sebelah kidul masih longgar itu. Monggo, sebelah selatan masih kosong Mbak Yuni. Itu yang bagi minuman biar bisa masuk. Baik ya. Jebakan pertama apa? Pelit. Jadi kalau orang punya pola dalam mengatur keuangannya itu iman, dan dia terjebak dalam kondisi itu. Jadi apa-apa ke iman termasuk ya awake dhewe ya iman. Otomatis orang ini akan mengalami kesulitan dalam keuangannya. Apalagi ketika kita sedang mengalami memang keterbatasan keuangan gitu. Kita malah napa niki?
berusaha untuk eman, maka kita akan berada dalam kesulitan keuangan itu lebih lama lagi. Orang dan mentas, nggak segera bebas dari kesulitan itu. Maka mari kita lihat kehidupan kita, teman-teman semuanya. Kalau kita merasa hidup kita ini sulit, kurang, baik. Kalau memang kondisi ini ngoten niku, ojo malah menghidupkan tradisi pelit eman. Nyapa kok ngono? Begitu kita itu membiasakan hidup dengan pelit tadi itu, alam semesta atas kehendak Allah menandai wong ki pelit uripe. Terusnya apa ngono? Ya berarti jatah titik wae. Ya. Suatu saat kita akan belajar nanti algoritma semesta itu. Jadi kita ini akan hidup sesuai dengan yang kita mau. Nek kowe pengen mau pelit, ibaratnya mangan mesti nih iso entek pira 20 sendok. Dan Anda merasa 5 sendok wis cukup, ya nanti lama kelamaan ya jatahmu 5 sendok kuwi. Ngono. Wis rumangsa cukup semono. Padahal bisa lebih. Lain diangen-angen ya patok uripku pancet ngene wae. Apa eneng? Napa niki? Rasa iman. Rasulullah bersabda la yastamiani fi qalbi rajulin mu'min au kama qala, tidak akan bersatu di kalbu seorang mukmin. Al-iman wal bukhl, antara keimanannya dan kebakhilannya. Jadi wong iman ora eman. Wong iman ora eman. Lek kowe eman berarti imannya lagi turun. Itu otomatis. Kok iki Mas Yuis nyah-nyoh. Oh, gitu. Ringan tangan. Jenenge ringan tangan. Apa? Ringan tangan ini nempiling ya. Napa, Bu? Hah? Apa istilahnya? Senang berbagi kenapa? Iya, apa istilah bahasa Indonesia nih? Lek ringan tangan, lek ringan tangan kene ku ngeplaki wong. Jadi kalau ketika keimanan kita itu baik, insya Allah kita itu mudah untuk berbagi. Kenapa demikian? Wa ukhbiratil anfusus syuh. Karena sejatinya nafsu itu dihiasi dengan kebakhilan. Jadi bakhil itu adalah diri kita. Kabeh menungso ki duwe rasa bakhil. Dihiasilah nafsu kita itu dengan kebakhilan itu. Jadi kita semua punya itu. Ngaten nggih. Nah, ketika iman kita kuat, nafsu itu bisa dikalahkan, ngaten. Makanya begitu kita itu tidak bakhil, kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah mampu mengalahkan sang nafsu tadi. Kayak nanti kalau puasa, ya meniki enak telek ngombe teh anget, jahe anget, ngaten nggih. Pas puasa apa maneh? Ya ben kuat teko sore posone. Ya mene ngombe, godaane ngoten nggih. Kok kita tidak menuruti itu, akhirnya kita tetap berpuasa, maka kita akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengalahkan nafsu. Ini rencananya rokok itu yang biasanya 20.000 jadi 50.000 per contongnya. Kan begitu. Jenengan tuh muter rapat kan mboten iki?
Eh? Menentukan harga rokok nasional jenengan melok rapat ora. Jadi yang selama ini 20.000 rencananya jadi 50.000. Para penggemarnya masih akan beli. Karena penelitiannya mestinya harganya harus 75.000 agar orang mulai berpikir untuk tidak beli lagi. Kenapa begitu sulit mencegah masalah ini? Salah satu sebabnya seperti merokok itu bukan lagi masalah keisengan, tapi ini sudah masalah nafsu. Masalah nafsu. Makanya orang bisa pakai aturan macam-macam. Yang harus dilakukan adalah menguatkan imannya. Imannya. Ini kadung seneng ngerokok ya panjang, enak tenan. Jari ini sing ngerokok. Kayak terus enak ning ndi? Apa asape? Lek butuh asap mangap ning ngarepe panter ya. Kenal pot penter ini. Hah? Enaknya pas membeli. Apa ya lek enak dipangan pisan ya. Subhanallah. Ini hanya masalah kegemaran nafsu. Kayak di Amerika banyak orang-orang yang sudah teler kayak zombie itu pernah dulu dibikin aturan sampai penjara-penjaranya penuh, nggak muat lagi dan negara mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi sekedar untuk masalah khamr, mabuk, teler. Akhirnya dibebaskan malahan. Kenapa? Nggak kuat biayai. Karena tidak bisa hanya dengan larangan, tapi harus dengan imannya yang dibangkitkan. Saya tidak membahas masalah hukum rokok di sini. Cuma kenapa pecandu rokok itu misalnya ya, kok angel ya? Regane pira ditukun, Mas. Makanya ada jamaah haji lek nang Mekah nggawa rokok akeh didol ning kono. Laris ya. Kadang didol 1.000 sak contong. Kalau udah musim haji bisa sampai 200. Uang ya tunggu. Masya Allah. Karena nafsu. Ngaten nggih. Termasuk yang ada di nafsu kita itu adalah bakhil, iman. Hingga ketika ada orang meminta kepada kita, neng perapatan, pengemis atau siapapun, anjurannya apa? Beri. Untuk apa? Katakan pada dirimu, saya sedang melatih nafsu saya. Wis ngono tok. Ojo kakean omong. Cik nom bareng. Mes jaluk-jaluk. Kalau ada orang minta, beri. Yen ora ngasih, ojo kakean cangkem ngono Mas. Wis ora ngei dadak nyacap pisan, bocah nom. Ora sah ngono, enggak ada anjuran untuk itu. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau orang itu yang dunia minta-minta padahal tidak dalam kapasitas dia untuk meminta itu kan karena terpaksa ya. Ini udah jadi pekerjaan, maka nanti dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, mukanya ini tanpa daging, menghadap Allah kayak jerangkong hidup. Hadisnya kan begitu. Dan selamanya dia mewariskan kemiskinan. Mungkin duit akeh, tapi mentalnya miskin, kurang terus. Apa boleh rung jaluk ki rung enak. Sementara ada orang lain kalau belum memberi itu belum enak. Nah ini jenengan tanglet pada diri kita masing-masing.
Aku kira rasane lek rung wenehi belum ngasih ngono, cek rung enak ta ning atiku. Wah, iki top niku. Anda sudah bebas dari jebakan finansial. Kalau sudah mental kita sudah seperti itu, enggak, tinggal hanya nunggu waktu. Hidup Anda akan dimakmurkan oleh Allah. Tapi kok mental cek sewalike, arep ngene iki abuwet kaya mindah gunung Lawu. Ambekane ping 10 sik. Nyai ora ya. Nah, begitu. Nah, ini harus dilatih, memang harus dilatih. Bahkan dalam banyak pertemuan kita dengan teman-teman yang sedang latihan parkir itu dadi hitungan. Neng kono iki ora parkir, ora ning tukang parkirin kono ning tukang parkir. Mandeke ning ndi? Sing ora ning parkir. Padahal enak ning kono lho, sing ning parkir iki. La haula wala quwata illa billah. Lah iso masuk tol ora bayar. Makanya kalau ada tempat misalnya ada dulu ya namanya SPBU itu biasanya ada kotak untuk bayar lek pipis popi ini. Kalau orang-orang sudah beres dari lepas dari jebakan pelit, eneng sing nunggu tetap nyemplungi. Walaupun sekarang aturannya udah nggak ada seperti itu ya. Wong nguyuh loh. Sewu. Nah, unine ora klotak-klotak Pak Yai. Pipisnya dikira duit dadi ini. Nah, kesehatanmu delok entuk iso nguyuh. Mosar nguyuh ning pinggir dalan. Sing elek neh nguyuh golek masjid, salate ning dalan. Iya kan repot. Ayo golek masjid pipis sik. Salate temu ning dalan. Nah, kurang ajar. Nguyuh golek masjid giliran salat ning dalan. Nah. Memang itu latihan. Mungkin kita juga ada perasaan iman ngono kuwi. Ingat ya, itu manusiawi. Maka ketika kita memberi ke kotak infak, kotak amal, atau kotak kebersihan itu latihan diri kita sendiri, melatih. Aja pikiran nyugihne dhek ora sah ngono. Itu kita sedang melatih. Karena sifat orang-orang yang berkelimpahan hidupnya itu, lihat aja, senang berbagi. Inilah. Nah, ilmu berbagi ini tidak hanya milik orang-orang muslim. Tidak. Kabeh. Seluruh manusia mengalami. Asal dia mau melakukan itu, bebas dari pelit, maka hidupnya akan jadi beribun, mudah untuk berubah menjadi berkelimpahan. Nanti nggih. Yang kedua sebaliknya, boros. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Yang pertama jangan jadikan tanganmu kayak gini. Maghlulah, membelenggu lehermu sendiri. Nah ngene nek karo ngombe. Ngombe ngene harus ditekek. Mangan harus ditekek. Arep mangane saking imane niku lho Pak, nek gambar ning Quran iki ngono kuwi. Wis sampe nek gulumu dhewe. Ya Allah. Tuku ayam ya ngono. Ayamnya digoreng. Terus ke balungnya jadi gua. Dia masak neh kaldune ngono. Wong lek kadung iman piye itu? Nggak sampai cukur rambutnya dijaluk. Saking imane nih. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang barang yang sudah nggak dipakai
dijupuk wonge nesu. Kan di bocor kok enggo akhirnya dijupuk wong. Nesu kowe. Maka lek duwe barang diopeni mbokmu. Ada apa bekas-bekas kardus, bekas apa nih? Botol-botol apa? Ya mestinya aja nglumpuk nih barang-barang ngono kuwi. Kebiasaan nglumpuk nih barang ngono kebiasaan wong Yahudi jadi Rasulullah. Kalau kita bersih supaya energinya baik. Sing ora dinggo keluarkan. Banyak orang yang membutuhkannya untuk diolah lagi. Jadi dolan ning omah lek njumbruk barangnya isi barang-barang bekas. Ada kenangan Pak Yai, kenangan opo? Iya toh? Kecuali memang kita masih memerlukannya nggak apa-apa. Lek ora wis toh. Lepas itu. Itu sebagian cara kita untuk melepas nama bakhil tadi, Pak. Tapi kebalikannya, wala tajal yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti. Terus aja terus los blas ngono. Itu ya ora oleh. Orang yang seperti itu bisa jadi yang gajinya 5, kemarin. Ya, penghasilannya 5, hari kelima, tanggal 5 wis koma. Terus piye? Wakana waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bahkan dalam berinfak pun begitu. Ojo iman, ojo boros, tapi di antara keduanya itu. Makanya penyakit boros itu juga menghancurkan. Kalau kita lihat ya cerita artis-artis yang memang sugih, tapi di akhir hayatnya duwe utang sak pirang-pirang. Wong duwite akeh kok utang, kan aneh ya. Kenapa? Karena borosnya itu. Pak Yai arep diboros apa ora aneh. Lah apik lho kuwi. Arep diboros ora aneh. Umpamane ngono ya. Makanya begini, ada sebuah hadis. Kalau seseorang itu makan makanan masih layak kok dibuang, minuman dibuang, nggak ada cacat, nggak ada apa, dan tidak untuk makhluk lain, ini ada dibuang, maka akan datang suatu masa dia akan merasakan kelaparan, yang mana laparnya itu tidak akan hilang kecuali dengan sejumlah makanan yang pernah ia buang, yang dia sia-siakan. Mungkin dia juga akan merasakan haus, yang mana kehausannya itu tidak akan hilang kecuali meminum sebanyak air yang pernah dia sia-siakan, termasuk duit. Ya Allah, ini aku duit 50.000 ini gimana iso butuhku cukup iki mau. Nyapo? Kok ora enek duit iki? Padahal saat itu Anda sangat membutuhkannya. Ngono ku iling-ilingen dan istighfar. Jangan-jangan di suatu waktu pas kita punya uang, Anda menyanyiakan 50.000 itu. Gitu. Iya toh? Cara mengoreksinya begitu. Terus istighfar aja nanti, istighfar mohon ampun. Setelah itu akan ada solusinya nanti biasanya. Pernah kisah nyata di Jawa Timur sana, seorang pejabat begitu ya, tuku daging rada atos titik kon ngene anjingnya. Kilo 2 kilo begitu setiap hari. Setelah selesai menjabat, ya Allah, jangankan beli daging, untuk bisa beli lauk untuk nasinya aja nggak kuat sekarang. Waktu itu ya.
Hingga kalau kita itu pernah terpuruk sampai ora iso ngene, iki delok apakah kita pernah napa tadi menyia-nyiakan harta kita. Makanya kalau di orang-orang di Arab itu nasi boleh dibuang, tapi roti tidak. Ini lihat kalau pergi ke sana, roti sudah di sampah barang masih nanti ditaruh di tempat-tempat yang terhormat begitu. Di pinggir-pinggir ini tidak dibuang bersama apa? Makanan-makanan yang lain. Mereka sangat menghargai makanan pokok mereka. Makanya hati-hati ibu-ibu yang biasa kondangan, apalagi bapak-bapak yang prasmanan. Kita ini kadang-kadang kan nggak ngerti ramuan itu. Iki mau macem-macem ki adune ndi to. Ketarae nak jopo. Iya kan? Bar ngono ora dintekke. Kenapa nggak dihabiskan? Engko dikira rakus Pak Yai. Jadi makan nggak dihabiskan itu karena unsur sengaja. Ini loh yang bahaya. Pikiran neng omah atau mangan nggak sampai diresi. Jadi karena gengsi. Jadi koncone demit itu kan membazir itu temannya setan, innal badzirina kanu ikhwana syayatin. Hati-hati. Bahkan cara nih Kanjeng Nabi makan pripun sampai dijilat. Tapi ya terus muluknya terus dijilat ngene jangan ya dengan ditutup ini. Apalagi dulu yang makan kan 3 jari loh Rasulullah itu. Nyapa dipangan kurma, dipangan daging. Halah sing pangan soto. Rawan kuwi carane pakai sendok kata Yusuf Qaradawi. Pakai sendok itu malah nyunah karena pakai 3 jari ya kan. 3 jari terus muluk. Saya ingatkan betul, bahkan banyak loh santri aktivis pengajian yang masjid jenenge napa nih botol-botol air kemasan itu loh. Bicaranya Israel iki, tak tutupi. Yang kemasan kecil diseruput saat ini ditinggal. Ya Allah, bermasamu negara dosa tuh. Jadi kalau memang Anda tidak bisa menghabiskannya, biarkan, biar orang lain yang pakai. Maka di Saudi itu saya pernah lihat videonya, ada anak-anak kayak pramuka sini mas, itu mencari air-air yang nggak dihabiskan gitu. Nanti ditampung terus untuk disiramkan di tanaman-tanaman di sana. Nah, itu bagus. Tapi kebiasaan menyia-nyiakan air minum itu tidak boleh. Jadi ibu-ibu pamane segonin teh, apa nggak habis ya. Terus siapa nih Bu? Kok goreng? Terus keluar rumah kasihkan siapa? Ojo ke susu digowak ngono gitu. Mungkin kalau sekarang ya nyun sewu gitu, ini karena ilmu harus saya sampaikan. Kita mengalami kesulitan makan, minum, bahkan keuangan. Bisa jadi waktu itu pas kita berpunya nglakoni ngono kuwi. Menyia-nyiakan makan, minum, harta kita untuk sesuatu sing bar tuku iki awake dhewe bingung nyapa aku mang tuku iki. Iya toh? Enggak pernah dipakai lagi. Ya jari Mas Isman senengnya pas tuku. Bukan make. Nah, ini hati-hati. Nggih, Pak, Bu. Besok lagi lek ning napa niki? Kondangan prasmanan pripun? Jatahe sak piring nika pripun? Entek ini sak piringe. Dihabiskan kecuali sambele pamane ngono ya. Kecuali tulangnya.
Aja sampai tulangnya barang di untal pisan. Nah, saiki tulang lunak karepe tulangnya kon dipangan ya toh. Padahal jari Rasulullah tulang itu jatah saudaramu. Saudara sinten? Itu jin muslim. Jadi tulang itu ojo dipangan. Elingon dulurmu tuh. Itu jatahnya saudaramu kata Rasulullah. Maka kalau makan ayam ya toh, bagian mungkin dagingnya wae aja. Oh Mas. Saat tulang-tulang dikeletak kabeh. Terus kucing ora kebagian. Makhluk itu nggak kebagian. Makanya kalau kita ini naruh tulang malam hari harus dikeluarkan dari rumah. Apalagi yang punya resto, punya usaha apa ya. Kenapa lek orang kok rame? Di sekitar sampah itu akan rame. Podo teko. Karena itu memang jatah makanan mereka. Kapan waktu saya diminta untuk bantu ya dari resto semula rame kayak apa, ujug-ujug kok sepi. Terus aneh rasanya langsung tak jujuk. Nah tulang-tulangnya, karena ini resto banyak berhubungan dengan sajian tulang menulang. Ya kita simpen di sini Pak Yai, baru besok kita buang. Nah ya kuwi nggak boleh tidur tulang itu di dalam ruangan. Andai kata memang tidak bisa membuang jauh, dibungkus plastik, bismillah, taruh di luar ruangan. Ojo ning dapure, ojo di ruang itu. Udah di luar. Nah setelah itu dilakukan, alhamdulillah pulih lagi, orang rame. Orang rame makhluk tadi ya. Kan pengaruhnya mesti ngantuk, nggak enak, cepat busuk, masakan-masakan gitu. Nah, ngaten nggih, jangan boros. Boros itu bukan berarti membelanjakan harga yang mahal, bukan. Kowe iki ngetokne duit 5.000 tapi ora ning gunane itu namanya pemborosan. Anda membeli barang 100 juta kok eneng gunane, itu bukan pemborosan. Ngaten. Jadi boros itu bukan soal jumlahnya tapi kegunaannya. Ibu-ibu misalnya harus ke Larissa. Ya bagi moles muka. Itu ngentekne 100, 200, 300 ribu pamane. Apa itu boros? Bu? Ora. Langsung orang jaluk nang bapake. Enggak pemborosan. Kenapa? Karena berguna. Terus jujur jenengan delok aning tas. Ya ta? Iki jane iki mung ketara seneng ngono tok. Utawa karena kanca akhire kok tuku bar ngono ora kok enggo. Makanya bapak-bapak lek ngejak bojone ning mall kuwi harus dipegang tangannya. Bergandengan tangan, Pak. Selain untuk menunjukkan kemesraan, ya. Nggih ngeren bojomu ben ora luyuran. Apa-apa ditukoni. Itu terjadi pas awakmu sugih, Pak. Yen ra sugih ya padha wae. Ayo tak jak nang mall. Nyapa ndelok-ndelok. Kan ngono, lek pas sugih wis ngabot ya. Jadi enak dadi wong sugih apa wong melarat, Pak? Halo. Ternyata memang paling berat jadi orang kaya. Untuk jadi orang miskin wis lulus. Untuk jadi orang kaya harus latihan. Gitu, harus latihan. Kalau nggak dilatih bahaya. Karena tadi masuk dalam jebakan-jebakan keuangan. Jadi dieling-eling Bapak Ibu. Jangan-jangan kesulitan keuangan kita itu gara-gara mungkin terlalu eman atau yang kedua terlalu boros. Wis tawang keluargamu ki yo apa ki 5, suami istri anaknya 3 ngono. Gitu. Lek tuku manganan yo aja sah 10 porsi to.
Ya 5 porsi kan ya wis cukup. Ya. Nah lek kowe jek urung duwe keluargamu 5, lek tuku aja mung sak porsi. Lek mau iman kok ndang siji dipara 8, ini wujude dadi apa? Lek jaman urung merdeka dhisik eneng ngono kuwi. Sak ndok dum 8, 9 ngono kuwi. Nah saiki jaman merdeka lho kan. Kok ya cek ngono lho. Tuku soto ya 5.000. Nah, keluargane 5, karo berbisik karo sing dodol, kuwahe sing akeh lho yu. Akhirnya kamu mangan ki apa? Berkejaran golek iwake ning ora iki. Aja nemen-nemen. Bahkan dalam kondisi kita ini lagi napa niki? Keadaan tidak berkelimpahan. Ekonominya biasa atau apalagi berkekurangan, ojo ngono carane menangani keuanganmu. Justru dibalik. Tirakate wong urung duwe kuwi seneng berbagi. Latihan ora eman. Latihan ora eman dimulai dari mana? Ora eman nang awake dhewe sik. Ora eman nang keluargane sik. Yen iso tuku tukokno, ditumbaske. Ngoten nggih. Ya tuku pentol ya sak tusuk-tusuk aja mung siji ditum. Pancen yang wong ini saya pernah ketemu jenis orang seperti itu. Ya Allah, lek hitungan kaya ngono. Hidupnya nggak beranjak dari keadaannya. Yang kedua boros. Dan ini bahaya bagi orang yang sugih hanyaran, Pak. Lek sugih sak wong tuane mbah-mbah ngene sik terlatih, maka dia memiliki ilmu hemat pangkal kaya. Tapi lek wong sugih hanyaran, lek angen-angen wis suwi lek pengen nggih 10 tahun, 20 tahun pengen. Begitu lamanya keinginan itu terpendam, orang bisa kewujud. Begitu dia sugih, dadaan niku wau. Alah, kabeh apa sing diinginkan selama 10 20 tahun itu apa? Wujud ke, Pak. Delok ning TV, wah ben six pack tuku alat apa iki? Ya enggak olahraga loh Mas. Ya Allah, nganggone paling sesasi. Ya Mas. Dikira kok ora langsung kaya ning TV ku ya, dhek sing peragane ku wis pancen olahragawan kok wis. Apa-apa sing ora perlu kuwi Mang dituku, makane deloken to. Saiki ning omahmu. Apakah ada hal-hal yang seperti itu? Yang mubazir. Dan terutama Bapak Ibu mulai dari makan minum. Itu aja dulu. Piye carane makanan kita itu tidak sia-sia. Walaupun pesen mbah-mbah dan itu tetap saya lakukan sampai sekarang. Lek iso jangan sampai makanan itu habis di malam hari. Kudu jik masih ada. Ojo langsung tek ini loh. Kenapa mungkin dia mentong? Mungkin ada orang memerlukannya. Apalagi sekarang udah ada rice cooker, ada magicom kan gitu ya. Andai kata terpaksanya kita nggak memakannya, maka niatkan ini untuk ikan, untuk ayam. Jadi eneng niat untuk memberi pada makhluk yang lain. Yang jelek itu adalah wis pokok iki dibuang, nggak tanggung jawab. Ngaten nggih. Ada pertanyaan? Ini maghrib jam 6 ya. Masalah boros sama ini loh. Ini karena kebiasaan kita. Makanya ibu-ibu ini jadi suku teh dintek nih. Sak gelasnya go mulih.
Pun telas bisa dijok para Mas. Yang bahaya itu bukan itu kok, air kemasan yang sering itu. Begitu pula ketika kita ini sebagai tamu disuguh minuman macam-macam. Kalau memang Anda menurut dirimu memang orang entek, ojo diliti-liti. Kuwi latihan. Gragas men. Apa-apa dintekke lho, daripada kowe iki jadi koncone setan mending dadi koncoku. Iya toh? Pripun Bu, abot ora kira-kira niku? Ngamalne niku lho, ora boros niku lho. Bu. Sok dintekne nggih. Nek dicukup banyu, suku makmum dihabiskan. Siap nggih? Mas? Lek bapak-bapak biasa. Tapi ya eneng kita lihat kok njupuk sak titik, ditang. Njupuk neh liyane neh. Lek prasmanan kan ngono. Ya Allah, kowe ngamplopi 20.000 lek ngrusak panganan sak pirang-pirang. Ojo ngono, kadang njupuk gedang, dicakot sak titik terus tekekne neh. Astagfirullah, kok kira itu sederhana? Islam memandangnya tidak sederhana sama sekali. Suatu saat akan datang sanksi itu di dunia sebelum di akhirat, Mas. Bahayanya di situ. Makanya kita harus banyak istighfar. Kalau sekarang kita mengalami kesulitan dalam beberapa hal, bisa jadi terkait dengan masa lalu kita. Yang ketiga, ini ben ganjil nggih. Ini ada berapa banyak ini? Jenenge jebakan ya oke. Tidak bayar hutang. Nah, ini. Orang bayar hutang. Orang itu kalau berhutang ya Mas kalian, apalagi berniat tidak membayar, hukumnya di akhirat dianggap pencuri. Andai kan sekarang belum bisa membayar, tetap miliki niat untuk membayar. Orang yang hidupnya ingin keluar dari jebakan keuangan, coba cek apa punya hutang. Ngono sih. Kok ekonomi ku sulit to Mas, arep usaha apa-apa angel ki nyapa delok apa kowe cek duwe hutang. Bukan hutangnya yang masalah, tapi enggan membayarnya itu. Maka utangnya 100 juta, iki tak nglumpuk-lumpukne sik Pak Yai. Ojo ngono. Kalau pengen kita itu lepas dari kesulitan hidup, bahkan ingin lepas dari hutang kita, duwe piro-piro cicilan. Utangnya 100 juta, iki duwe duit 200.000. Sing 100 kirimno, sing 100 nggonen urip. Ngono cara. Ora sah lumpukne sampai oke. Ora bakal nglumpuk kuwi. Ini apa begitu ketara rada oke kowe perlu. Kok nggih belanja liyane. Ini lebih penting, akan begitu seterusnya. Karena orang yang punya uang itu yang Anda hutangi itu, begitu kita kirim berapapun, dia merasa lego, seneng. Ada etikat baik. Tapi kita berhutang pada orang, kemudian orang itu loro hati. Itu yang menghalang-halangi rezeki kita, menghambat rezeki kita. Kenapa? Karena kita bikin sulit hidup orang lain. Kita akan mengenai kita sendiri nanti. Jadi yang urung iso bayar ngomong kan, nyun sewu aku iki jek urung iso bayar dina iki. Aku titip iki 100.000. Ngutangi 100 juta, ya duwene kuwi 100. Beda nanti. Begitulah setiap kali kita punya uang,
Napa niki dicicil. Lek utangnya pada pihak yang banyak, mulailah dari yang jumlah paling kecil. Bukan dari yang banyak. Bayarnya dari utang yang kecil. Wis tukang sayur, mbok-mbok ngono ya. Kok utangi? Ya nanti bayar. Hutang itu cara bayarnya dari yang kecil, bukan dari yang besar. Begitu kita bisa nyicil tadi itu, atau lagi bisa melunasi, utangnya saya ketahui, aku bisa melunasi. Masya Allah, rasa bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, muncullah rasa mampu. Aku mampu melunasi. Merasa berpunya, aku cek di duit, buktinya aku bisa nyicil. Perasaan itu yang diakses. Ini materi rasamu, doamu dhisik kan. Yang pun merasa mampu, insya Allah rezeki itu bakal datang. Tapi bayar alasan aku ranti duit terus gitu. Akhirnya betul kita itu nggak akan punya duit terus, meleset weh. Wah ini top tenan ini, arep ngedol lemah kuburan iki. Wis ana pembeline jos iki. Lem meleset neh. Arep opone meleset neh. Nyapa kok ngono ya memang karena merasa aku randuwi. Makanya dibangun rasa berpunya, rasa mampu, rasa kaya. Insya Allah kita akan lepas dari jebakan keuangan kita. Kita lepas dari jebakan kesulitan keuangan. Ngaten nggih. Amerika itu utangnya sak pirang-pirang nang Cina. Sampai ra iso bayar kayak ini. Makanya rata macam-macam nang Cina deh. Kita ini utang terbesar yang nang Singapura, orang yang di orang yang Cina. Indonesia, negara punya utang itu biasa. Apane sar kiamat ngene. Ya kan? Kan wis entek hitungan wis kiamat. Wong sing utang negara ya. Tapi iki lek menyangkut hutang diri kita. Carane pripun? Ojo lali bismillah dibayar. Selama kita tidak punya keberanian untuk nyicil, wis tok uripmu bakal ketulo-tulo. Kenapa? Karena kamu telah membuat orang lain tidak nyaman hidupnya. Mungkin uang di diri kita ini nggak seberapa bila dibandingkan yang dia punya, karena sing kita pinjam ini uang sugih. Tapi dia punya rasa nggak enak. Jenenge selilit ki senajan titik rasanya ora enak kudu dicongkal ngene wong iki. Nah kowe iki dadi selilit dhek. Dadi kelili dhek harus dibuang. Ngaten nggih? 3 dulu, yang 3 yang akan datang. Monggo ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Nggih, Bu. Membebani di akhirat. Nah kalau itu bukan dibuang, itu kan masuk asuransi. Suatu saat yang berhutang itu menjadi hukumnya. Ya hukumnya selesai Bu, karena itu udah ada dalam perjanjiannya, nggak apa-apa. Makanya hari mati ndang utang oh. Apa ngono? Ya toh, aja ngono. Ya itu memang ada memang ada klausulnya, nggak apa-apa kalau itu wis dibebaskan memang ini. Lek iso ya, lek ora kepeksa banget aja utang. Lek umpamane terlanjur ya wis, caranya mengelola hutang itu begitu. Sak duwemu pira cicil sampai mencicil. Iya, insya Allah. Ada yang lain, Mas, Pak? Nggih, monggo.
Misalnya kita tidak punya utang di bank, kemaksiatan itu juga dari banyak. Kemaksiatan itu masuk punya uang banyak, uang itu kita sedekahkan ke masjid atau mana itu. Orang duwe duit terus utang bank, masa duwe duit terus di sedekah ngono. Sedekah dengan hutang loh. Itu enggak eneng ajaran nih. Kecuali ajaran nekat nih. Ya. Jadi jangan berhutang kalau untuk konsumtif. Ya, entah itu ke bank, entah itu kemana saja. Utang untuk utang yang produktif, Mas. Kalau hutang nanti produktif, itu nanti bisa mengurangi zakat ya. Makanya utangnya aja nggih konsumtif nggih. Kotoran ben gagah ngono utang. Utang nang bank terus nggih bantu Mas masjid ora ning ajaran ngono kuwi, Mas. Iya kaya dene Masjid Al Ikhlas sak ikhlasmu wae. Duwene pira? Sak madya wae urip aja digawe sengsara ngono. Kenapa? Hidup dengan cara berkamuflase. Banyak ra duwe ya wis ra duwe. Malah enak kok. Mas Fajar mangan burung dereng tat. Ayo tak jak kan ngono. Iku serang dina ora mangan ditakoni wis mangan Mas Fajar. Sampun tat. Lah nyiapnya tak jak nang tengkleng kok wis mangan. Ya wis kan rugi sendiri gitu nggih. Jadi kalau nggak mampu ya ngomong nggak mampu. Nggak usah kita apa listing apa jenis yang hanya menampakkan kaya wong sugih padahal tidak itu Mas. Apa kuwi jenenge? Ya lah ning istilah ning TikTok kuwi lho. Ngoten nggih. Ya Mas ya, wis ora sah biasa wae. Yang panjang iso nyumbanglah tenaga. Kan tidak harus berupa materi. Ingat-ingat nggih, latihan ora pelit. Latihan ngentekne panganan aja boros. Nggih, yang ketiga, latihan nyicil. Insya Allah ini cara untuk kita lepas dari 3 jebakan ini. Jangan buru-buru senang, ada 3 lagi jebakan lainnya. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.